Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa setia channel Bengkel Kaki Lima. Pagi ini sebelum berangkat ke bengkel, saya sedikit pengen berbincang dengan Anda mengenai fenomena banyaknya kecelakaan di lalu lintas yang merenggut nyawa manusia ataupun luka berat atau luka ringan yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial yang luar biasa. Untuk itu, saya sedikit berbagi cerita untuk berusaha dalam rangka meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan di jalan raya itu banyak faktor. Saya nanti rangkum dalam 5 hal sebagai jadi bahan peringatan buat kita agar bisa menjadi panduan dalam perjalanan. Kejadian belum lama ini, kemarin, tentang meninggalnya, tewasnya Vanessa Angel dan suaminya di jalan tol karena mobilnya menabrak pembatas jalan. Ingat, banyak orang beranggapan bahwa mobil mewah, mobil premium dengan standar keselamatan yang tinggi bisa aman dipakai dalam kondisi apapun. Itu adalah pendapat yang salah. Karena setiap kendaraan punya titik kelemahan. Apalagi jika dikendarai di atas kecepatan yang diizinkan. Maka dari itu biasanya di jalan tol tidak pernah diizinkan melebihi kecepatan dari 100 km per jam. Karena seperti yang pernah saya dapat coaching klinik dari Polda Jabar, bahwa kecepatan di atas itu apabila terjadi kecelakaan, itu kendaraan sudah tidak bisa dikendalikan apa-apa. Jadi pasti kendaraan akan terguling dan ini mengakibatkan bisa kerusakan fatal dan mengancam jiwa pengendara di dalamnya. Banyak kasus seperti ini, meskipun mobil mewah, penumpangnya tidak selamat. Contoh yang paling fenomenal dulu waktu zamannya Lady Diana, mobil dengan Mercedes kecelakaan menabrak median jalan. Contoh kecelakaannya seperti ini nih. Dia menggunting. Akibatnya mobil terbelah. Sehingga penumpangnya tewas. Selain kecelakaan menggunting seperti ini, ada kecelakaan yang bisa mengakibatkan berguling-guling kendaraan. Nah, ini sisi lemah dari kendaraan kan bagian atas. Saya lihat kondisi kerusakan mobil Pajero yang dikendarai Vanessa Angel mengalami kerusakan di sisi kiri yang parah sehingga suaminya terjepit dan meninggal di tempat. Dan Vanessa Angel sendiri di belakang kemungkinan tidak menggunakan sabuk pengaman sehingga meloncat terlempar keluar jauh. Karena kecepatan kendaraan yang saya yakin bahkan ini dirilis dari polisi juga melebihi di atas 100 km per jam kecepatannya. Jadi ingat, kendaraan premium tidak menjamin keselamatan apabila mengalami kecelakaan kondisi tertentu. Jadi jangan merasa kendaraan sudah mewah, mahal dengan sistem keamanan yang super, ternyata kita memakai kendaraan melebihi batas. Saya sarankan apabila berkendara Anda tidak terpacu oleh waktu. Nikmatilah berkendara, anggaplah jalan tol itu sebagai hiburan kita, menikmati pemandangan. Jangan sampai target waktu menjadikan lupa segalanya, sehingga faktor keselamatan dan lain-lain terabaikan. Keselamatan ini menyangkut Anda sendiri dan pengendara lain yang ada di jalan raya. Ini yang sangat penting menurut saya. Jadi rubah mindset bahwa perjalanan dibikin senikmat mungkin. Anggaplah ini perjalanan itu perjalanan hiburan Anda, bukan perjalanan yang dikejar-kejar waktu, sehingga melupakan faktor-faktor keselamatan yang ada. Ada 5 hal yang akan saya ceritakan dalam penyebab kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan rilis polisi tahun 2017 bahwa setiap jam ada 3 nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas. Itu dikarenakan beberapa penyebab, yaitu 1, biasanya human error. Human error banyak terjadi karena kelelahan, ngantuk, tergesa-gesa, karakter orangnya yang emosional, pemarah, itu bahaya sekali. Bisa jadi sambil main gadget, bisa jadi tidak fokus. Makanya dalam video yang dulu saya pernah ucapkan, pada saat mengemudi kita harus melakukan SIP-D. Screening, Identified, Predictive, D-nya lalu Decide, lalu E-nya Eksekusi. Jadi pada saat kita mengendara kita benar-benar fokus dengan SIP-D itu. Sehingga kemungkinan kelalaian dari faktor manusia ini bisa dikurangi. Pada saat melelah kita berhenti, pada saat mengantuk kita istirahat.
Pada saat ada pengendara lain yang bikin kita emosi, tahan emosi, jaga. Anggap perjalanan Anda ini sebagai liburan saja, sehingga tidak mesti berpacu dengan yang lain. Nah, setelah human error lalu ada faktor lain, yaitu faktor jalan. Penerangan jalan yang gelap. Ingat, kondisi penerangan di jalan raya itu masih banyak yang tidak tercukupi, karena jalan raya apalagi kita keluar kota melewati hutan, melewati daerah-daerah yang jauh dari penduduk, biasanya kurang penerangan. Bahkan di jalan tol pun untuk daerah tertentu masih banyak yang kurang penerangan. Ini yang harus kita waspadai. Selain kurangnya penerangan, faktor kondisi jalan yang berlubang, faktor lalu lintas yang kurang lengkap, itu bisa jadi penyebabnya. Jadi tetap waspada, jangan sampai lalai, jangan sampai Anda lupa bahwa Anda sedang mengemudi membawa banyak nyawa, bahkan nyawa Anda sendiri dan nyawa orang lain. Nomor 3 yaitu faktor alam. Hati-hati pada saat hujan deras, pada saat ada kabut, pada saat suasana dekat pegunungan yang rawan longsor. Ini perlu Anda jaga, bahwa setiap saat ancaman ini akan terjadi jika Anda tidak waspada. Lalu nomor 4 yaitu mengenai teknis kendaraan. Teknis kendaraan kadang-kadang rem tidak mumpuni, ban tekanannya tidak baik, itu bisa meletus dan bisa berakibat fatal. Lalu hal-hal teknis lainnya. Lalu nomor 5 yaitu non teknis. Non teknis itu sifatnya karena kelalaian membawa kendaraan, misalnya muatan berlebihan, membawa barang yang mengganggu pandangan kita dan mengganggu reaksi kita pada saat harus mengemudi. Gitu. Inilah 5 hal penting yang perlu kita awasi lagi untuk menghindari hal-hal yang fatal pada saat berkendara dan menjaga keselamatan bersama. Tetap patuhi aturan lalu lintas yang ada. Maksimal di jalan tol itu 100 km per jam. Jangan maksa orang lain buat minggir-minggir. Itu nggak punya etika namanya. Kalau sudah di atas 100, ingat, kejadian fatal susah untuk dihindari meski kendaraan Anda kendaraan premium. Demikian tips pagi dari Montir Kaki 5 dan pengamat lalu lintas kampung ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, terutama buat saya pribadi. Tetap safety di jalan, patuhi peraturan lalu lintas. Jadilah promotor keselamatan. Terima kasih.